Sinopsis, Chu Feng, seorang yang lahir tanpa mengetahui ayah dan ibu kandungnya. Direndahkan, dilecehkan, dibuli adalah makanan sehari-hari. Dengan meningkatkan kultivasi setiap saat, menaikkan level bela diri sampai tingkat tertinggi adalah salah satunya untuk menghindari itu. Novel ini adalah perjalanan dia untuk menjadi ahli bela diri, dan pencarian jati diri serta misi mengungkapkan garis darah keturunannya. Penuh dengan adegan bela diri, petualangan menantang, bahkan bertemu dengan banyak gadis cantik. Menjadi murid pengadilan luar, malam, bulan bundar menggantung tinggi dan bintang-bintang memenuhi langit. Namun, di dalam sungai bintang-bintang, ada lampu 9 warna yang melekat di antara mereka dan mereka sangat menyilaukan. Tanda-tanda abnormal muncul di langit, yang berarti tubuh ilahi akan turun. Di puncak kota kekaisaran di 9 provinsi, seorang lelaki tua berpakaian emas berdiri dengan tangan di belakang punggungnya dan dia memandang ke langit malam. Di belakangnya ada puluhan ribu pakar kota imperial. Semuanya setengah berlutut seolah menunggu perintah. Bis tiba-tiba, lampu-lampu itu mengembun dan terbentuk menjadi kilat 9 warna. Itu datang dari atas sungai bintang-bintang dan surga. Saat itu, malam hitam menjadi hari putih. Bahkan sebelum sambaran petir, tanah sudah bergemuruh dan bergetar hebat. Tapi kilat 9 warna itu, saat itu bertabrakan dengan tanah, itu tidak melakukan kerusakan yang mengerikan. Sebaliknya, itu benar-benar menghilang. Pada saat yang sama, dunia diselimuti oleh malam sekali lagi. Langit malam yang semula cerah agak gelap, seolah-olah beberapa esensi penting telah dihapus, dan hari-hari senere sebelumnya dipulihkan. Mata orang tua itu sangat terang dan tubuh yang bersemangat bahkan bergetar. Dia menunjuk ke lokasi di mana petir mendarat, di dalam perbatasan Provinsi Azure. Bawa semua bayi yang lahir malam ini kembali ke kota kekaisaran, ya, Sir P lebih besar dari respons seperti guntur beresonansi melewati cakrawala dan puluhan ribu pakar kota kekaisaran menuju Provinsi Azure. Mereka bersumpah untuk mencari tubuh ilahi dan memberikannya ke pengadilan kekaisaran untuk digunakan. Waktu berlalu, 5 tahun berlalu dengan berkedip dan meskipun orang masih mengingat pemandangan yang menakutkan tahun itu, tidak ada yang tahu tindakan pengadilan kekaisaran. Di dalam perbatasan Provinsi Azure di 9 provinsi, di antara sekian banyak sekolah, sekolah Azure Dragon adalah salah satunya. Hari ini, sekali lagi, itu adalah perekrutan murid tahunan untuk sekolah Azure Dragon. Ada lautan orang di luar sekolah. Setiap saat, orang tersibuk adalah murid-murid pelataran luar. Semua tanggung jawab penerimaan untuk sekolah semua didorong ke kepala mereka. Murid pengadilan luar, mereka adalah orang-orang yang melakukan tugas-tugas sulit dan tidak berterima kasih. Tidak hanya posisi mereka yang terendah di sekolah, mereka bahkan dipandang rendah oleh orang luar. Alasannya sangat sederhana. Jika mereka adalah murid luar pengadilan, itu berarti bakat mereka mengerikan dan sepanjang hidup mereka, akan sangat sulit bagi mereka untuk memiliki prestasi besar, jadi secara alami. Mereka dihina. Oh, ada apa dengan sikap ini? Apakah Anda tahu siapa saya? Seorang wanita yang mengenakan pakaian cantik membawa seorang anak laki-laki saat ia menunjuk dan berteriak keras kepada seorang pria muda. Saya sangat menyesal. Sudah terlambat sekarang dan sekolah akan segera tutup. Tolong kembalilah besok. Wajah lembut pemuda itu masih muda dan lembut, tetapi di antara kedua alisnya, dia memiliki sedikit semangat kepahlawanan. Dia dipanggil Chu Feng. Dia berusia 15 tahun ini, dan dia adalah salah satu dari puluhan ribu murid pengadilan luar di sekolah Azure Dragon. Meskipun dia adalah murid pengadilan luar, Chu Feng berbeda dari yang lainnya. Dia tidak merasa rendah diri terhadap orang lain dan dia tidak merendahkan dirinya sendiri. Dia tidak merasa takut atau takut saat memperlakukan orang lain dan dia sangat tenang. Kembalilah besok, kau pikir aku idiot? Ini adalah gunung, di mana Anda bahkan akan membiarkan kami tidur. Anda harus mengatur tempat tinggal untuk saya, kalau tidak saya akan pergi mencari penatua Anda untuk alasan. Wanita itu tidak mendengarkan dan tidak peduli. Dia bahkan menyambar pakaian Chu Feng. Chu Feng, apakah kamu bertemu dengan masalah? Tapi pada saat itu, suara manis bisa didengar. Melihat ke arah itu, seorang wanita muda yang mengenakan ungu sedang berjalan. Meskipun ada senyum tipis di mulutnya, matanya galak dan mereka menatap wanita itu dengan erat. Saat dia melihat wanita muda itu,
Warna wajah wanita itu langsung berubah dan ekspresi ketakutan yang kuat menyembur keluar. Itu bukan karena hal lain. Itu hanya karena perempuan muda itu mengenakan jubah ungu, dan itu adalah tanda dari murid-murid dalam. Wanita itu secara tersembunyi mengutuk. Dia awalnya mengira dia bisa menggunakan statusnya untuk mempersulit lelaki muda di depannya. Siapa yang akan mengira bahwa lelaki muda yang biasa-biasa saja di depannya itu mendapat dukungan dari murid dalam? Murid batin adalah eksistensi yang dia tidak bisa menyinggung. Bukan apa-apa, aku hanya menanyakan beberapa hal darinya. Wanita itu menjelaskan sambil tersenyum. Wanita muda memelototinya dan hanya mengatakan satu kata, enyahlah. Pada saat itu, tubuh wanita itu tidak bisa membantu tetapi bergetar dan wajahnya sudah pucat. Tapi dia tidak ragu sama sekali. Dia menarik bocah itu dan cepat-cepat pergi, dan di bawah kepanikan dia bahkan tersandung, yang membuatnya tampak sangat kasar. Melihat itu, Chu Feng tanpa daya menggelengkan kepalanya dan berkata dengan sopan kepada perempuan muda di sebelahnya, "Terima kasih banyak, Chu Yue." "Tidak perlu sopan, kami keluargakan." Chu Yue agak tidak senang. Dia benar, mereka memang keluarga. Mereka berasal dari keluarga yang sama, Chu. Chu Yue adalah sepupu Chu Feng, dari garis kakak ayah Chu Feng dan dia hanya 1 tahun lebih tua dari Chu Feng. Namun, Chu Yue sudah lulus ujian murid dalam 3 tahun yang lalu dan menjadi murid dalam. Dia sekarang berada di level 4 dari dunia spirit. Kita harus mengikuti aturan sekolah, kata Chu Feng dengan senyum yang cerah. TN, apa maksudnya dengan mengikuti peraturan sekolah, menghormati para penatua, sebagai murid pelataran dalam, tapi Chu Feng belum meringkas energi spiritual, jadi Saint Spirit Grace ini lebih penting baginya. Chu Yue secara paksa meletakkan rumput Saint Spirit ke tangan Chu Feng. Ya, kau benar, tapi sayangnya dia tidak menginginkannya. Chu Zhen membentangkan tangannya terbuka dan mencibir. Siapa yang bilang aku tidak menginginkannya, tapi kemudian, Chu Feng ringan tersenyum dan dengan tak terkendali menempatkan Saint Spirit rumput di sakunya sebelum berkata, "Chu Yue, aku akan meminjam Saint Spirit Grace ini. Di kemudian hari saya akan mengembalikan mereka 2 kali lipat." Oke. Melihat bahwa Chu Feng menerimanya, Chu Yue sudah senang, jadi dia hanya menjawab secara acak dan tidak peduli apakah Chu Feng akan mengembalikannya atau tidak. "Jika Anda mengambilnya, mengapa harus mengembalikannya? Memberi Anda Saint Spirit Grace ini untuk Anda gunakan adalah sia-sia." Wajah Chu Zhen terlihat sangat jelek. Chu Feng hanya tersenyum dan mengabaikannya. Dia kemudian berkata kepada Chu Yue, "Chu Yue, aku akan berpartisipasi dalam ujian murid dalam tahun ini. HMPH, kamu, jika Anda bisa lulus ujian murid dalam, saya akan memberikan Saint Spirit Grace tambahan tahun ini kepada Anda." Chu Zhen menatap Chu Feng dengan jijik. Apakah itu benar? Chu Feng tidak sangat percaya. Chu Yue akan menjadi saksi. Tetapi bagaimana jika Anda tidak bisa melewatinya, lalu rumput suci roh yang saya dapatkan tahun ini akan menjadi milik Anda. Meninggalkan kalimat itu di belakang, Chu Feng terus melemparkan dirinya ke dalam pekerjaan luar murid pengadilan. "Chu Zhen, kami adalah keluarga. Mengapa Anda selalu perlu membuat hal-hal begitu sulit untuk Chu Feng?" Chu Yue menatap Chu Zhen dengan jengkel. "Keluarga, Chu Yue, Anda harus tahu bahwa Chu Feng bukan bagian dari keluarga Chu kami. Setelah memasuki sekolah selama 5 tahun, ia masih belum lulus ujian murid dalam. Dia benar-benar memalukan keluarga Chu kita. Dalam seluruh keluarga Chu, yang mana yang menyukainya, hanya Anda yang memperlakukannya dengan baik dan Anda bahkan memberikan Saint Spirit Grace Anda kepadanya untuk digunakan." Chu Zhen benar-benar tidak mengerti. "Kamu benar-benar bodoh." Chu Yue sedikit marah dan setelah memelototi padanya sesaat, dia berjalan pergi. Di sisi lain, Chu Zhen tersenyum. Dia benar-benar bahagia, meskipun ia tidak mendapatkan rumput semangat Saint Cucu, ia tahu bahwa tahun ini, rumput semangat Saint Chu Feng akan menjadi miliknya. Sedikit ke malam, di area istirahat untuk murid-murid pelataran luar. Gelap sekali. Setelah sibuk sepanjang hari, semua orang sangat lelah dan mereka tidur sangat pagi. Hanya kamar Chu Feng yang masih diterangi oleh cahaya. Dia duduk di depan tempat tidur, mengeluarkan Saint Spirit Grace yang diberikan Chu Yue dan bergumam, "Saya harap Saint Spirit Grace ini dapat membuat kamu penuh." Setelah mengatakan itu, Chu Feng menutup kedua matanya, menjepit Saint Spirit Grace di antara kedua telapak tangannya dan melakukan segel tangan yang aneh.
Pada saat itu, energi spiritual di dalam Saint Spirit Grace mulai untuk memasuki tubuh Chu Feng melalui telapak tangannya dan itu menyatu menjadi dantiannya. TN, pada saat yang sama, suara mengunyah datang dari dantian Chu Feng seolah-olah ada sesuatu yang mengalami makan. Jika Anda melihat melalui kulitnya, Anda akan menemukan di bagian dalam dantian Chu Feng, benjolan petir menempati di sana. Gumpalan petir memiliki 9 warna dan setiap warna seperti binatang kilat besar. Itu memancarkan aura mengerikan yang bukan milik dunia ini. Chu Feng tidak benar-benar dari keluarga Chu. Dia adalah putra angkat oleh Chu Yuan, tertua kelima dalam keluarga Chu. Itu menyebabkan Chu Feng disingkirkan dan dipermalukan pada usia kecil. Jika bukan karena perlindungan Chu Yuan, dia pasti sudah diusir dari keluarga Chu. Karena itu, Chu Feng sangat berterima kasih kepada Chu Yuan, dan bersumpah untuk menjadi kebanggaan Chu Yuan dan memenangkan kembali kehormatan. 5 tahun lalu, Chu Feng berusia tepat 10 tahun dan itu adalah usia terbaik untuk dilatih dalam seni bela diri. Si dia pada saat itu memiliki banyak harapan untuk pelatihan, karena dia merasa bahwa waktu untuk membuktikan dirinya telah tiba. Namun, dia tidak akan pernah berpikir setelah memasuki sekolah Azure Dragon selama 1 bulan, kilat akan menyerang tubuhnya dan memasuki dantiannya. Pada awalnya, Chu Feng bahkan berpikir itu adalah keberuntungan, karena ketika ia mulai berlatih, itu kecepatan peningkatannya mencengangkan. Dalam 2 bulan yang singkat, dia tiba di tingkat 2 dari dunia spirit. Kecepatan itu benar-benar abnormal, dan karena itu, Chu Feng tidak berani menceritakannya kepada siapapun sehingga dia menyembunyikan kekuatannya dan melanjutkan pelatihan. Tapi adegan yang bagus tidak bertahan lama. Sama seperti Chu Feng berpikir dia menjadi jenius, perubahan terjadi di dalam tubuhnya. Karena perubahan itu membuatnya jadi kultivasinya berhenti dan tidak bergerak maju, dan dia diberi label memiliki yang paling mengerikan bakat seumur hidup. Bis pada saat itu, rumput suci roh di tangan Chu Feng disempurnakan dan diserap oleh tariannya. Kecepatan pemurniannya sangat cepat dan melebihi akal sehat. Biasanya, dengan kekuatan Chu Feng, dibutuhkan setidaknya 1 bulan untuk memperbaiki Saint Spirit Grace. Namun, melihat itu sekarang, sudah setengah jalan disempurnakan hanya setelah beberapa saat, dan Chu dan Tian Feng yang terasa seperti gua yang tidak pernah berakhir juga memiliki perasaan kenyang. Bis tiba-tiba, cahaya melayang di atas tangan Chu Feng dan separuh lainnya dari Saint Spirit Grace langsung menghilang. P lebih besar dari juga, pada saat yang sama, semuanya berubah dalam dantian Chu Feng. 9 binatang petir saling bertautan satu sama lain. Itu bergerak cepat, dan itu benar-benar kondensasi. Akhirnya, itu berubah menjadi objek seperti pil. Setelah pil terbentuk sendiri, energi spiritual tak berujung melonjak keluar darinya seperti gelombang yang membasuh tubuh Chu Feng. Segera, itu meresap ke seluruh tubuhnya. Watch Chu Feng tiba-tiba membuka matanya, dan ada jejak kilat di dalamnya, ekspresi yang tak terlukiskan tergantung di wajahnya. Aku berhasil. Setelah 5 tahun, saya akhirnya berhasil. Chu Feng sangat gembira. Dia melompat turun dari tempat tidur, dan saat dia berjalan, dia mengukur tubuhnya. Dalam perjalanan budidaya bela diri, alam yang dikenal adalah sebagai berikut. Roh, asal, dalam, dan surga. Itu adalah 4 ranah besar, dan setiap ranah dibagi menjadi 9 level. Level 1 ranah spirit. Poin utamanya adalah untuk melatih tubuh fisik dengan metode khusus, dan untuk meningkatkan kekuatan. Tetapi setelah mencapai tingkat 2 dunia roh, seseorang harus menggunakan cara untuk menyingkat energi spiritual. Hanya orang-orang yang berhasil memadatkan energi spiritual mereka di dantian mereka yang benar-benar dapat memulai jalur mereka dalam kultivasi bela diri. Tubuh Chu Feng berubah dan membuatnya tidak dapat mengondensasi energi spiritual. Divine Lightning dalam dantiannya seperti 9 binatang buas yang lapar. Perasaan ini tak terbayangkan oleh Chu Feng. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa petir ilahi akan langsung mengembun menjadi pil dan menempati tempat di dantian. Energi spiritual yang diberikan oleh petir ilahi sangat padat dan itu di luar imajinasi. Dia tahu bahwa bahkan dengan kultivasi tanpa henti selama 5 tahun,
dia tidak bisa mengembunkan energi spiritual yang kuat seperti itu. Alasan mengapa dia bisa adalah karena petir ilahi itu. Tapi tepat pada saat itu, tubuh Chu Feng tiba-tiba menjadi kaku, dan ekspresinya juga sangat berubah. The Divine Lightning berubah. Kekuatannya langsung meningkat beberapa kali, dan dia tiba-tiba menerobos lagi dan melangkah ke tingkat 4 dari dunia roh. Sudahkah masa-masa sulit berhenti dan masa-masa indah datang? Kurang dari P lebih besar dari Chu Feng dengan erat mengepalkan tinjunya dan dia merasa bahwa kekuatan ledakan di tubuhnya bernilai 5 tahun penderitaannya. Tiba-tiba terus-menerus menembus 2 tingkat, metode menjadi kuat yang tak dapat dijelaskan akhirnya kembali. Kurang dari P lebih besar dari dia menggunakan tatapan tajam untuk melihat ke arah pelataran dalam dan bergumam, Chu Zhen, aku akan mengambil Saint Spirit Grace-mu. Murid sekolah Azure Dragon Recruitment hanya terjadi setahun sekali, dan setiap kali, itu berlangsung selama 10 hari. Setelah 10 hari, ujian murid dalam tahunan akan dimulai. Kali ini, Chu Feng yang telah diam selama 5 tahun juga akan berpartisipasi. Lokasi ujian adalah istana bawah tanah yang besar. Di dalam aula utama istana bawah tanah, jumlah orang seperti lautan dan gunung dan kemungkinan besar ada lebih dari 10.000 orang. Sebagian besar orang di sana berada pada tingkat ketiga dari wilayah roh karena semua orang tahu bahwa ujian murid dalam mengharuskan seseorang untuk setidaknya di tingkat 3 untuk lulus. Namun, ada juga sebagian kecil murid di tingkat 2 dan mereka ingin mencoba untuk lulus dalam kebingungan. Ada orang-orang seperti itu setiap tahun, tetapi kebanyakan dari mereka berakhir dengan kegagalan. Hal yang perlu disebutkan adalah, ada juga sebagian kecil dari level 4 di sana. Mereka bukan orang-orang biasa-biasa saja yang dilatih lambat, dan pada kenyataannya, beberapa dari mereka bahkan jenius. Mereka sengaja menunggu sampai mereka berada di alam roh tingkat 4 sebelum berpartisipasi dalam ujian murid dalam. Alasannya, untuk hadiahnya, ketika seseorang mencapai level 3, mereka bisa mulai melatih keterampilan bela diri. Keterampilan bela diri adalah metode serangan yang sangat kuat. Tidak hanya mereka dapat benar-benar menunjukkan kekuatan, mereka juga bisa membuat orang mendapatkan kekuatan yang melebihi batas tubuh mereka. Karena itu, keterampilan bela diri sangat berharga, dan bahkan keluarga kaya dan berkuasa yang ada selama beberapa generasi tidak memilikinya. Itulah alasan mengapa segala macam keluarga harus mengirim generasi muda mereka ke berbagai sekolah untuk bercocok tanam. Di setiap sekolah, ada banyak keterampilan bela diri, dan di dalam sekolah Azure Dragon, selama saat Anda menjadi murid pelataran dalam, Anda bisa mulai menumbuhkan keterampilan bela diri. Keterampilan bela diri juga dibagi menjadi beberapa peringkat, dan dari yang paling lemah ke yang terkuat, ada 9 peringkat. Di dalam pelataran dalam, buku keterampilan bela diri terbaik hanya peringkat 1. Tapi, dalam ujian murid dalam tahunan, orang pertama yang lulus akan mendapatkan buku keterampilan bela diri peringkat 4, kurang dari P lebih besar dari itulah mengapa orang-orang itu lebih suka berlatih di pelataran luar dan tidak memasuki pelataran dalam. Itu untuk buku keterampilan bela diri peringkat 4. Dengar, bukankah itu yang Tian Yu? Wah, itu benar-benar dia. Dia sudah berada di tingkat roh peringkat keempat pada usia 13. Sepertinya tempat pertama dalam ujian ini adalah dia. Di lautan orang, seorang pria muda menarik perhatian orang. Untuk lebih tepatnya itu adalah anak laki-laki. Ada puluhan ribu murid di pelataran luar, dan kebanyakan dari mereka adalah karakter yang tidak diketahui. Namun, tokoh-tokoh utama yang orang perhatikan kebanyakan jenius, di mana yang Tian Yu adalah salah satunya. Mungkin tidak begitu, tidak peduli berapa banyak bakat yang dimiliki yang Tian Yu, dia, pada akhirnya, adalah seorang anak. Akan sangat sulit baginya untuk mendapatkan yang pertama. Ada banyak bakat yang tidak diketahui di Azure Dragon School, dan terkadang jenius mungkin tidak bisa mengalahkan yang biasa-biasa saja. Misalnya, Duan Yuxuan itu, murid pengadilan luar lainnya menunjuk dengan jari ke seorang pemuda yang dingin. Orang itu bernama Duan Yuxuan. Dia telah berada di sekolah Azure Dragon selama 6 tahun dan dia juga awalnya adalah karakter yang tidak dikenal. Tetapi beberapa bulan yang lalu, dia secara tak terduga mengalahkan seorang murid batin yang berada di tingkat keempat ranah roh. Karena itu, namanya tersebar luas dan ia menjadi karakter utama dari lapangan luar. Diam, tiba-tiba, suara keras dan jelas bergema. Melihat sumbernya,
Semua orang tidak bisa membantu tetapi menatap kosong. Mereka melihat selusin siluet muncul di peron tinggi di aula. Sebagian besar dari mereka sudah tua, orang tua, dan mereka adalah penatua pengadilan luar. Tapi bukan hanya pemimpinnya yang muda, dia bahkan seorang wanita yang cantik. Wanita itu mengenakan gaun merah ketat, dan itu menguraikan lekuk tubuhnya yang memikat. Terutama di bawah gaun itu, ada dua kaki lurus, seputih salju, dan dapat dikatakan bahwa mereka sempurna. Tidak hanya tubuhnya yang menarik, penampilannya juga sangat indah. Dengan mata bulat, bibir merah, dan wajah oval, itu seperti wajah rubah. Dia adalah penatua kecantikan terkenal dari sekolah Azure Dragon, Surou. Surou adalah karakter kelas atas. Dia memasuki sekolah Azure Dragon pada usia 10 tahun, memasuki pelataran dalam pada usia 12 tahun, dan menjadi murid inti pada usia 15 tahun. Tapi sama seperti semua orang optimis dan berpikir bahwa dia akan menjadi murid Akademi Azure Dragon. Dia melihat ke arah sumber suara. Di pintu masuk lantai 3, seorang pria tua yang memiliki rambut putih, alis putih, dan janggut putih sedang menatapnya. Chu Feng tahu bahwa dia adalah seorang penatua yang menjaga gedung keterampilan marsial. Meskipun usianya hampir 100 tahun, kekuatan si penatua sangat kuat. Terima kasih atas pengingatmu, tapi aku punya rencana sendiri. Setelah dengan hormat memberi hormat kepada penatua, dia berjalan masuk. Ah, murid sombong lainnya. Kepalanya dengan kekecewaan. Dia telah melihat banyak murid seperti Chu Feng dan kebanyakan dari mereka berakhir dengan kegagalan. Orang-orang yang gagal dengan ringan memperbaiki jalan mereka, tetapi orang-orang yang gagal total benar-benar berjalan di jalan yang salah dan kehilangan masa depan baik mereka. Namun demikian, ketika penatua itu melihat wajah baru datang, dia akan tolong ingatkan mereka untuk menghindari murid lagi yang berada di jalan yang salah. Chu Feng berjalan di sekitar tingkat 3, dan dia dengan cepat mengambil buku keterampilan yang dia suka dan membawanya ke penatua untuk mendaftarkannya. Apakah Anda yakin ingin berlatih di ilusionari palem ini? Sang penatua menatap Chu Feng dengan keraguan. Oke, Chu Feng tersenyum dan mengangguk. Apakah Anda melihat deskripsi keterampilan ini? Penatua terus bertanya. Saya telah melihatnya. Chu Feng tersenyum sekali lagi. Namun kamu masih memilihnya, ini adalah yang paling sulit di seluruh gedung keterampilan marsial. Penatua benar-benar tidak mengerti. Ini persis yang ingin saya latih. Chu Feng masih menggantung senyumnya di wajahnya. Tapi tatapannya tidak tegas. Anak muda hari ini benar-benar tidak tahu batas kemampuan mereka. Penatua menghela nafas, tapi dia masih mendaftar untuk Chu Feng. Setelah memberikan kembali buku keterampilan, dia menambahkan, ingatlah untuk mengetahui apa yang harus dihentikan. Chu Feng mengangguk, menyatakan bahwa dia menerima saran itu. Meskipun penatua selalu meragukan Chu Feng memiliki kesan yang sangat baik tentang dia dan dia merasa bahwa dia adalah penatua yang bertanggung jawab. Tapi sama seperti Chu Feng berbalik, tubuh yang akrab menggosok bahunya dan berlalu. Itu Duan Yuxuan dan wajahnya sangat jelek. Chu Feng tidak mengenalnya dengan baik, jadi dia tidak memikirkannya lagi. Tetapi ketika dia bersiap untuk pergi, dia mendengar bisikan di belakangnya, dan kemudian dia juga mengerti mengapa Duan Yuxuan tertekan. Bukankah itu Duan Yuxuan? Saya pikir dia sudah memiliki buku keterampilan peringkat 4. Jadi mengapa dia di sini memilih buku keterampilan lain, atau buku keterampilan peringkat 4 di Yang Tianyu? Kamu tidak tahu, dalam pesta tadi malam, para penatua pengadilan batin mengingatkan mereka bahwa buku keterampilan peringkat 4 tidak dapat dibagikan dan hanya satu orang yang bisa melatihnya. Setelah mereka mendengar penatua mengatakan itu, mereka berdua tampak kosong. Kemudian, mereka akhirnya mengaku di kerumunan. Ternyata mereka bukan yang pertama dalam ujian dan ada orang lain yang membunuh 40 first beast. Jadi sesuatu seperti itu terjadi. Tapi mengapa mereka mengaku melakukannya pada awalnya? Siapa yang tahu? Mungkin mereka ingin wajah, tetapi kali ini mereka benar-benar kehilangan semuanya. Benar, tapi siapa yang pertama? Saya tidak ingat bahwa ada seseorang yang begitu kuat di lapangan luar, 40 binatang buas, dan bahkan ada peringkat 4 di salah satu dari mereka. Benar-benar tidak terbayangkan tentang betapa sulitnya orang itu. Saat dia mendengarkan itu, Chu Feng tersenyum dan menggelengkan kepalanya sambil berjalan ke lantai berikutnya. Dia benar-benar ingin memulai pelatihan. Lantai 4 sama dengan lantai 1. Lantai itu juga penuh sesak.
Para murid baru saat ini memilih buku keterampilan jadi ini adalah murid yang lebih tua. Chu Feng melihat ke atas. Meskipun dikatakan lantai, itu bisa lebih baik dikatakan sebagai tempat pelatihan seni bela diri. Setidaknya ada 1.000 orang berlatih dengan mekanisme dan teriakan mereka meluas ke segala arah. Itu cukup spektakuler. Selain itu, selain ribuan mekanisme di aula utama, ada banyak ruang pribadi yang juga untuk pelatihan. Itu adalah desain yang cukup bagus. Orang-orang yang suka hidup dapat bergabung dengan orang-orang di aula utama dan mereka dapat saling membantu ketika mereka berdebat. Orang-orang yang menikmati keheningan dapat memilih kamar pribadi dan berlatih di sana sendiri. Setelah pintu batu ditutup, mereka akan diisolasi dari semua gangguan. Chu Feng tidak bergabung dengan mereka dan dia langsung menuju ke lantai 6. Itu mirip dengan lantai 3 tetapi jauh lebih tenang. Ada juga banyak tempat untuk pelatihan. Chu Feng memasuki ruang pribadi. Setelah menutup pintu batu, dia membungkuk ke pilar mekanisme karena dia tahu bahwa pilar itu akan dihancurkan olehnya. Pilar mekanisme terbuat dari baja dan kayu sehingga sangat kokoh. Jika diserang, ia akan secara otomatis menghindar. Kecepatan menghindar berubah sesuai dengan kecepatan serangan lawan. Kecuali seseorang yang sempurna dalam mengembangkan keterampilan bela diri, itu sangat sulit untuk merusaknya, jadi itu adalah peralatan terbaik untuk pelatihan. Palem ilusi, menggunakan kekuatan angin dari telapak tangan untuk mengontrol musuh tanpa bentuk. Chu Feng melihat metode budidaya untuk ilusionari palem. Kemudian, dia pergi ke depan pilar mekanisme. Wosh-wosh tiba-tiba dia mengulurkan tangannya dan dia melihat telapak tangannya menciptakan 2 jejak. Mereka menyerang kedua titik pada pilar mekanisme. Swos-swos, tapi tepat ketika mereka akan mendarat, pilar itu bergoyang ke kiri dan kanan, menghindari serangan Chu Feng dengan kecepatan kilat. Pada saat itu, Chu Feng tidak bisa membantu tetapi sedikit kehilangan. Tapi kemudian dia dengan cepat tersenyum lega, menarik. Sejak hari itu, selain makan dan tidur, Chu Feng akan selalu berada di gedung keterampilan bela diri dan dia berlatih tanpa henti. 3 gaya guntur, diciptakan oleh pendiri sekolah Azure Dragon. Meskipun itu sangat misterius, itu juga sangat sulit untuk dibudidayakan. Adapun palem ilusi, ada alasan mengapa Penatua menyebutnya sebagai keterampilan paling sulit untuk melatih di seluruh gedung keterampilan bela diri. Namun, setelah pelatihan untuk sementara waktu, Chu Feng perlahan memahami sifat dari 2 keterampilan. 3 gaya guntur, itu sangat sulit dan sengit, itu secepat kilat dan sekuat guntur. Setiap gerakan dan setiap gaya dapat merenggut nyawa musuh, dan itu sangat perkasa. The Illusionary Palm, sebenarnya itu kebalikannya, mengganti realitas dan menyerang ketika mereka lengah. Meskipun tidak seberani 3 guntur gaya, itu masih cukup skill dan mereka berbeda dalam cara mereka sendiri. Setelah 10 hari makan dan tidur minimal, Chu Feng akhirnya memahami 2 jenis keterampilan. Meskipun tidak bisa dikatakan bahwa ia menyempurnakan ilusionari palem, tidak ada banyak perbedaan untuk itu. Di sisi lain, ia hanya berhasil melatih 2 gaya pertama dari 3 gaya guntur. Namun demikian, ketika Chu Feng berhasil menggunakan gaya kedua, ia dikejutkan oleh kekuatan yang kuat di lantai 3 di gedung keterampilan marsial. Penatua yang menjaga masih sama dan Chu Feng mengembalikan ilusi palem. Apakah Anda mencapai jalan buntu? Penatua memandang Chu Feng dengan sedikit mengejek di matanya dan sudut mulutnya menunjukkan bahwa dia agak bangga pada dirinya sendiri. Chu Feng tidak menjawab dan hanya tersenyum. Tapi di mata tetua, senyum Chu Feng berarti dia dengan diam-diam mengonfirmasinya. Pergi ke lantai 1 dan mulai dari keterampilan peringkat 1. Mengambil kembali buku keterampilan. Penatua mengingatkan dengan niat baik. Terima kasih, Penatua. Chu Feng memberi hormat dan pergi. Dia tahu kapan harus mundur, jadi dia masih sedikit mengerti. Melihat ke belakang Chu Feng, Penatua itu mengangguk. Gedung keterampilan bela diri tidak terbuka sepanjang hari. Ketika matahari terbenam, gedung keterampilan bela diri akan ditutup, dan pada waktu itu, semua penjaga yang lebih tua perlu memeriksa buku-buku keterampilan dan mekanismenya. Dan lihat, Penatua Ouyang, Anda harus memeriksa ini. Saya belum pernah melihat murid yang begitu kuat dalam waktu yang lama. Di tangga, seorang pria parubaya sedang memimpin seorang penatua berambut putih dan mereka menuju ke kamar pribadi pada tanggal 6 lantai. Di dalam ruang pribadi, pilar mekanisme yang tidak bisa dihancurkan penuh dengan penyok dan hampir bisa dikikis.
Saat dia melihat pada pilar mekanisme, si rambut putih wajah sesepuh menjadi sangat berat dan dia melihatnya dengan hati-hati. Tapi ketika dia menemukan bahwa ada bekas telapak tangan dangkal satu demi satu pada mekanisme, dia tidak bisa membantu tetapi menjadi terheran-heran. Dengan pengalamannya, dia bisa langsung tahu bahwa pilar itu rusak oleh ilusionari Palem. Tetapi di pelataran dalam, ada sangat sedikit murid yang bisa melatih Palem ilusi sampai tingkat itu. Juga, mereka yang sudah bisa pergi untuk mengalami dunia luar dan hampir tidak ada dari mereka yang tersisa di gedung keterampilan bela diri untuk dilatih. Setelah beberapa pemikiran yang mendalam, mata sesepuh tiba-tiba menyala dan dia berkata dengan kaget, "Jangan bilang itu dia." Ternyata penatua Ouyang ini adalah penatua yang mendaftar untuk Chu Feng. Namun, ia juga memiliki identitas lain. Direktur Gedung Keterampilan Bela Diri. Dia merasa bahwa orang yang merusak pilar mekanisme seperti ini mungkin adalah Chu Feng. Tapi kemudian setelah berpikir dengan hati-hati dia merasa itu tidak benar. Bagaimanapun, Chu Feng hanya melatih Palem ilusi selama 10 hari. Setelah hanya 10 hari, mustahil untuk dapat menggunakannya sampai tingkat seperti itu. Penatua Ouyang, lihat ini. Tepat ketika dia berpikir keras dan tidak dapat memahami, panggilan datang dari kamar pribadi tepat di sebelah kamarnya. Tapi pilar barusan bukan bagian yang penting. Ouyang heran sekali lagi, karena pilar mekanisme di ruang pribadi yang berdekatan benar-benar hancur. 3 tapak guntur, The Style. Tidak ada seorang pun dari pelataran luar dapat melatih keterampilan ini. Kali ini, wajah Ouyang menjadi serius. 3 gaya guntur, itu adalah keterampilan yang hanya bisa dilatih oleh murid inti. Sekarang muncul di pelataran luar, yang kurang lebih berarti bahwa ada murid inti yang membocorkan keterampilan ini ke pelataran luar. Tapi setelah beberapa lebih tepatnya berpikir, dia merasa itu tidak mungkin. Aturan sekolah Azure Dragon sangat ketat. Jika seseorang secara pribadi membocorkan buku keterampilan, itu bisa ditemukan dengan sangat mudah. Murid inti tidak akan sebodoh itu melakukan hal-hal seperti itu. Mungkin saja, akhirnya, Ouyang menemukan jejak kemungkinan. Dia berkata kepada penatua di belakangnya, permintaan untuk penatua Surohu. Pada saat yang sama, Chu Feng berkultivasi di kamarnya sendiri. Setelah 2 jam penyulingan, dia terus-menerus menyempurnakan 3 rumput suci roh. Jika seseorang melihat adegan itu, mereka pasti akan terdiam. Bahkan untuk master, untuk memperbaiki satu Saint Spirit Grace diperlukan setidaknya 1 hari, tetapi Chu Feng bahkan tidak perlu 1 jam. Juga, rumput suci roh yang disempurnakan Chu Feng semua akan diserap oleh Dantian dan tidak ada yang akan sia-sia. Bahkan Tuan Budidaya Bela Diri tidak bisa melakukan itu. Dikatakan bahwa jika orang normal memperbaiki rumput Saint Spirit, sudah sangat bagus jika mereka dapat menyerap 50% energi spiritual. Sepertinya harga untuk mendapatkan kekuatanmu sangat besar. Tapi meski begitu, Chu Feng sedikit tidak berdaya. Itu karena setelah menyempurnakan 3 rumput suci roh, dia bahkan tidak merasakan jejak tunggal memiliki terobosan. Dia bahkan merasa bahwa dantiannya kosong. Jika dia adalah orang normal, dan dia jika benar-benar menyerap energi spiritual dari 3 Saint Spirit Grasses, dia akan cukup banyak pergi dari tingkat keempat dari alam roh ke tingkat 5 dari dunia roh. Itu menunjukkan masalah. Meskipun Lightning Ilahi memberi kekuatan Chu Feng yang melebihi orang normal, untuk naik dalam tingkat budidaya, Chu Feng juga perlu membayar biaya yang melebihi orang normal. Energi spiritual. Meskipun Chu Feng bisa memadatkannya, tetapi bahkan dengan berbulan-bulan budidaya, tanpa henti tidak akan sebagus energi spiritual yang terkandung dalam rumput Saint Spirit Tunggal. Ini menunjukkan harga yang harus dibayar Chu Feng bayar jika dia ingin menaikkan level budidayanya. Ini juga akan menjadi masalah besar di masa depannya. Apakah ini yang disebut, ada kerugian untuk semua keuntungan? Chu Feng benar-benar ingin memperbaiki 2 Saint Spirit Grace ketika dia melihat mereka di atas kepala tempat tidurnya. Tetapi, dia tidak melakukan itu karena dia bersiap untuk memberikannya kepada Chu Yue. Chu Yue harus segera melangkah ke tingkat kelima dari dunia roh. Kedua rumput suci roh ini harus membantunya. Setelah ragu-ragu, Chu Feng menyingkirkan rumput suci roh, meniup lilin dan tidur. Pagi hari berikutnya, Chu Feng sudah bangun pagi-pagi, jadi dia mengantongi Saint Spirit Grasses dan ingin menemukan Chu Yue. Namun sayangnya, pelataran dalam benar-benar terlalu besar dan jumlah murid pelataran dalam dikabarkan bahkan lebih-lebih dari jumlah murid pelataran luar.
Setidaknya ada 100.000 murid pelataran dalam. Di dalam kelompok istana yang luas yang memenuhi mata sejauh yang bisa dilihat, mencoba menemukan seseorang di sini seperti memancing jarum dari laut. Saudaraku, katakanlah, apakah kita bergabung dengan aliansi atau tidak? Ini adalah berburu obat spiritual, dan lebih banyak kekuatan datang dari lebih banyak orang. Begitu Anda memasuki aliansi, sangat sulit untuk menjauh darinya. Di masa depan, jika aliansi memiliki masalah, kita akan diseret bersama. Itu benar. Apapun, mari kita mendaftar di plaza terlebih dahulu. Dua laki-laki muda yang tampaknya bersaudara melewati Chu Feng, tetapi percakapan mereka membuat Chu Feng sangat bahagia. Usia, Anda baru saja mengatakan bahwa pendaftaran Hun obat spiritual sudah mulai. Chu Feng naik dan bertanya. Itu benar. Setiap tahun, waktu perburuan selalu berbeda sehingga tahun ini lebih awal dari tahun lalu. Kamu sepertinya murid baru tahun ini, jika Anda ingin mendaftar, ikut dengan kami. Senior itu cukup ramah. Maaf merepotkan kalian berdua. Chu Feng dengan sopan tersenyum dan dia sangat gembira. Dia disebut obat spiritual adalah obat yang mengandung energi spiritual. Ada berbagai jenis, dan pengobatan spiritual dibagi menjadi kualitas rendah, kualitas sedang, kualitas tinggi, dan kualitas terbaik. Rumput Sein Spirit yang dimiliki Chu Feng adalah obat spiritual berkualitas tinggi. Perburuan obat spiritual adalah kesejahteraan bagi murid-murid pelataran dalam oleh sekolah Azure Dragon. Di daerah tertentu di pegunungan Azure Dragon, ada banyak obat spiritual, dan daerah itu disebut sebagai Gunung Obat Rohani. Gunung Obat Rohani awalnya adalah tanah terlarang dari sekolah Azure Dragon, tetapi setiap tahun, mereka akan membukanya dan semua murid pelataran dalam bisa mendaftar dan bergabung. Itu disebut perburuan obat spiritual karena obat spiritual memiliki kodrat spiritual. Mereka bisa bersembunyi di tanah, melarikan diri dengan kecepatan ekstrim, dan mereka bahkan memiliki serangan yang kuat sehingga cukup sulit untuk mengambilnya. Chu Feng saat ini paling membutuhkan obat-obatan spiritual, dan semakin meriah. Mudahnya, pemburuan obat spiritual dimulai, dan itu bisa dikatakan sebagai kabar baik yang luar biasa. Junior, tampaknya Anda belum bergabung dalam aliansi. Apakah Anda bersiap untuk berburu sendiri? Salah satu saudara itu menatap Chu Feng dari atas ke bawah. Apakah ada yang salah dengan itu? Chu Feng tidak mengerti. Aku akan jujur. Perburuan ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh satu orang, jadi saya sarankan Anda bergabung dalam aliansi. Kedua saudara itu dengan ramah memberinya nasihat. Aliansi yang disebut itu adalah organisasi yang diciptakan oleh murid pengadilan batin. Karena organisasi-organisasi ini dapat mendekatkan hubungan di antara para murid, Azure Dragon School tidak menentangnya, dan sebaliknya, mereka mendorongnya. Aku baru saja bergabung di pelataran dalam, jadi aku tidak memahami hal-hal tentang aliansi dengan sangat baik. Saya ingin tahu aliansi mana di pengadilan dalam yang kuat. Tanya Chu Feng dengan rasa ingin tahu. Haha, Anda sudah bertanya kepada orang yang tepat. Kami berdua telah melakukan banyak penyelidikan pada banyak aliansi pengadilan dalam. Menurut investigasi kami, ada sekitar 1.000 aliansi dan gelar yang terkuat adalah milik aliansi dunia dan aliansi pedang. Aliansi dunia memiliki jumlah anggota paling banyak, mencapai setidaknya 5.000 orang. Di sana, ada beberapa orang yang memiliki dunia di belakang mereka dan mereka adalah anggota aliansi dunia. Ada lebih sedikit anggota di aliansi pedang, tetapi masih ada setidaknya 1.000 orang. Aliansi pedang agak istimewa. Jika Anda ingin bergabung dengan mereka, Anda harus melatih keterampilan bela diri yang menggunakan pedang sebagai kekuatan. Orang-orang di sana yang memiliki pedang besi hitam di belakang mereka adalah anggota dari Sword Lions. Mereka disebut yang terkuat bukan hanya karena mereka memiliki banyak orang. Bagian yang penting adalah pendiri kedua aliansi ini terkenal di sekolah Azure Dragon kami. Kedua orang itu menjadi murid inti 10 tahun yang lalu. Murid inti hari ini adalah orang-orang yang sangat terkenal, dan dengan mereka sebagai pendukung, sangat sedikit orang yang berani bertindak melawan orang-orang dari aliansi dunia dan aliansi pedang. Saudaraku, kau sedikit salah. Meskipun aliansi dunia dan aliansi pedang memiliki kekuatan yang kuat, saya pikir yang terkuat adalah aliansi sayap. Sama seperti kakak lelaki itu gambarkan dengan jelas dan penuh warna, adik lelaki itu memiliki pendapat dan menyela. Meskipun aliansi sayap kuat, mereka memiliki terlalu sedikit orang.
Dua tinju tidak bisa bertarung dengan empat tangan, dan jika benar-benar ada konflik, mereka tidak mungkin menjadi lawan dari aliansi dunia dan aliansi pedang. Kakak laki-laki itu menggelengkan kepalanya. Itu mungkin tidak begitu. Meskipun aliansi Wings memiliki orang-orang kecil, mereka seperti naga di dalam manusia dan mereka memiliki kemampuan untuk menyerang 100 dengan satu. Saya merasa bahwa bahkan jika aliansi dunia dan aliansi pedang bergandengan tangan, mereka mungkin tidak dapat mengalahkan aliansi sayap. Adik laki-laki itu balas, apa itu aliansi sayap ini? Melihat sebagai dua dari mereka tidak beristirahat dalam perdebatan mereka, Chu Feng semakin penasaran saat dia mendengarkan. Junior, dengarkan aku, aliansi sayap adalah legenda di pengadilan dalam kita. Melihat itu, adik lelaki itu memegang Chu Feng dan mulai menceritakan ketika air liurnya berceceran di mana-mana. Aliansi sayap jarang merekrut anggota, tetapi ketika mereka melakukannya, orang yang mereka rekrut seperti naga di dalam laki-laki. Meskipun aliansi sayap hanya memiliki 32 orang, di pengadilan dalam, mereka adalah orang-orang yang sangat terkenal. Juga, hati mereka satu, dan mereka saling memandang seperti perpanjangan tangan dan kaki mereka. Siapapun yang berani melakukan tindakan terhadap anggota sayap aliansi, tidak peduli siapa itu, mereka akan membalas dendam. 2 tahun lalu, sekolah kelas 3 di Provinsi Azure melukai seorang anggota aliansi sayap. Yang membasmi sekolah itu juga adalah aliansi sayap. Itu kuat, mendengarkan hal itu, Chu Feng juga heran. Meskipun sekolah kelas 3 tidak bisa dibandingkan dengan sekolah Azure Dragon, itu masih memiliki kekuatan. Untuk dapat memusnahkan mereka menunjukkan bahwa aliansi sayap sangat kuat. Juga, meskipun pendiri aliansi dunia dan aliansi pedang sangat kuat, tetapi dibandingkan dengan pendiri aliansi sayap, ada perbedaan besar. Menurut rumor, pendiri Wings Alliance memasuki pengadilan dalam pada usia 11 tahun, menjadi murid inti pada usia 14, dan menjadi murid nomor 1 pada usia 16 di sekolah Azure Dragon. Tapi sayangnya, dia tidak lagi di sekolah Azure Dragon. Pada tahun ia berusia 16 tahun, ia meninggalkan tempat ini dan tidak ada yang tahu kemana ia pergi. Ketika ia berbicara tentang hal-hal seperti itu, adik lelaki itu tampaknya agak menyesal. Siapa orang itu? Disebut Chu Feng bahkan lebih kagum. Murid inti adalah tokoh penting dari sekolah Azure Dragon dan setiap dari mereka dapat dikatakan jenius dalam budidaya bela diri. Pendiri aliansi sayap menjadi yang terkuat di dalam murid inti pada usia 16 tahun. Seberapa luar biasa orang itu? Namanya Zhang Tianyi. Adik laki-laki itu menyebut namanya satu persatu. Zhang Tianyi. Chu Feng ingat bahwa nama karena dia memenuhi syarat untuk diingat oleh Chu Feng. Itu benar. Saya mendengar bahwa kecantikan pelataran kita Penatua Surou juga salah satu anggota dari Wings Alliance, dan dia juga salah satu dari yang terkuat di dalam murid inti. Selain itu, selain Penatua Surou, dalam murid inti hari ini, ada banyak orang yang termasuk dalam aliansi sayap. Semua prestasi mereka tidak kalah dengan pendiri aliansi dunia atau aliansi pedang. Bukankah aliansi sayap kuat? Adik laki-laki itu terus berkata. Jika Anda mengatakannya seperti itu, maka aliansi sayap ini sangat kuat. Apakah ada simbol khusus untuk anggota Wings Alliance? Chu Feng semakin tertarik pada Wings Alliance ini. Jarang melihat siapapun dari aliansi sayap, tetapi di dada mereka, mereka akan mengenakan lencana kecil, dan sepasang sayap ada di lencana itu. Mereka bertiga mengobrol saat mereka berjalan, dan segera, mereka tiba di alun-alun yang dipenuhi orang. Itu adalah tempat untuk mendaftar untuk berburu obat spiritual. Sebenarnya, yang disebut registrasi itu menulis nama Anda sendiri pada gulungan dinding, kemudian mengambil token. Tidak ada penatua di sana. Junior, perburuan obat spiritual dimulai besok. Jadi, saya pikir Anda harus bergabung dalam aliansi dan meminta tempat berteduh. Petik 2. Saya akan memberi Anda nasihat. Jangan berpikir untuk bergabung dengan aliansi seperti Wings Alliance karena kami bahkan tidak akan memiliki kesempatan tunggal dalam hidup kami. Bahkan tidak perlu menyebutkan aliansi Wings. Aliansi dunia dan aliansi pedang tidak mudah untuk dimasuki juga. Jadi, jika Anda ingin bergabung dengan aliansi, Anda harus tetap membuka mata. Setelah mendaftar, kedua saudara mulai untuk mengambil keuntungan dari suasana hati lagi. Tolong beri saya beberapa petunjuk. Melihat bahwa saudara-saudara begitu ramah, Chu Feng tidak tahan untuk tidak memberi mereka muka.
Meskipun aliansi yang lebih kuat lebih sulit untuk dimasuki, Anda tidak dapat memilih yang lemah. Misalnya, Anda tidak boleh memasukkan orang-orang yang mengatakan betapa bagusnya aliansi mereka untuk satu orang demi orang. Aliansi itu bahkan tidak bisa melindungi Anda dan Anda hanya akan diintimidasi. Seperti gadis itu yang memberikan lembaran bambu kepada semua orang. Dengan pandangan sekilas, kamu bisa tahu bahwa dia berasal dari aliansi kecil yang lemah dan mereka di sini untuk menipu murid-murid baru. Mengatakan itu, kakak lelaki itu menunjuk ke arah seorang wanita muda berpakaian ungu dari dekat. Melihat ke arah yang dia tuju, Chu Feng tidak bisa membantu tetapi melihat kosong. Wanita muda berpakaian ungu itu adalah Chu Yue. Chu Yue melihatnya. Chu Feng berteriak bersemangat. Setelah mendengar teriakan Chu Feng, Chu Yue memalingkan kepalanya untuk melihat. Ketika dia melihat Chu Feng, dia juga gembira dan ketika dia melambaikan tangan, dia berteriak, Chu Feng. Chu Feng ingin menemukan Chu Yue, tetapi dia tidak akan pernah berpikir bahwa mereka akan bertemu di sebuah tempat seperti itu. Jadi, dia buru-buru berjalan ke Chu Yue. Ah, dia sudah selesai. Idiot lain telah ditipu. Kami sudah membuang-buang waktu setelah berbicara dengannya begitu lama. Melihat itu, sepasang saudara laki-laki saling memandang dengan mata keempat dan menggelengkan kepala. Chu Feng, akhirnya kau sudah memasuki pelataran dalam. Ini bagus, kita akhirnya bisa mulai berlatih bersama. Tanda tanya, saat dia melihat pakaian ungu Chu Feng, Chu Yue sangat senang sampai hatinya bisa melompat. Dari lubuk hatinya, dia senang untuk Chu Feng. Chu Yue, apa yang kamu lakukan? Chu Feng cukup penasaran saat dia menatap lembaran bambu. Oh, kamu masih belum tahu ya, Chu Wei menciptakan aliansi di pengadilan dalam yang disebut aliansi Chu. Semua orang dari keluarga Chu berada di aliansi Chu ini. Tapi meski begitu, masih ada terlalu sedikit orang di aliansi kita. Jadi, mengambil keuntungan dari murid baru tahun ini yang memasuki pengadilan dalam, aku ingin mencoba menarik lebih banyak orang untuk masuk aliansi Chu kita dan meningkatkan kekuatan kita. Lagi pula, jika aliansi Chu memiliki perkembangan yang baik, di masa depan, itu akan sangat membantu keluarga Chu kita. Chu Yue menjelaskan sambil tersenyum. Chu Wei yang disebutkan Chu Yue adalah seorang kakak lelaki muda dalam keluarga Chu. Dia berumur 20 tahun ini, dan 10 tahun yang lalu, dia memasuki sekolah Azure Dragon. Namun, Chu Feng tidak memiliki kesan yang baik tentang Chu Wei itu, karena Chu Wei adalah salah satu dari orang-orang yang sering menggertaknya ketika dia masih muda. Aku akan membantumu, meskipun dia tidak menyukai Chu Wei, Chu Feng tidak ingin Chu Yue bekerja terlalu keras. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Anda tidak mengerti situasi di aliansi Chu sehingga saya bisa melakukannya sendiri. Chu Yue tersenyum sambil menurun, lalu bertanya dengan khawatir, itu benar. Chu Feng, apakah Anda mendaftar dalam berburu obat spiritual? Lihat ini. Chu Feng tersenyum, dan mengambil token untuk berburu obat spiritual. Itu besar, kali ini, saya bisa pergi dengan Anda dan menangkap obat-obatan spiritual. Aku akan memberitahumu ini. Menangkap obat spiritual adalah pertempuran kecerdasan dan keberanian dan itu sangat menarik. Ketika dia menyebutkan Hun Spiritual Medicine Hun, Chu Yue sepertinya benar-benar menantikannya. Chu Feng, aku akan menjadi mulai sibuk. Di malam hari, datang dan temukan aku. Saya memiliki sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Anda, sehingga Anda harus datang. Chu Yue melihat murid baru lainnya melewati jalan. Jadi dia dengan cepat memasukkan selembar bambu ke tangan Chu Feng dan berjalan ke yang baru murid dan memperkenalkan aliansi Chu kepadanya. Melihat Chu Yue bersikeras seperti itu, Chu Feng tidak memaksakan masalah ini. Di atas selembar bambu itu, lokasi kediaman Chu Yue tertulis di atasnya. Berjalan di alun-alun dan memindai kerumunan, dia menemukan bahwa ada beberapa orang yang seperti Chu Yue yang mengiklankan aliansi mereka. Tapi sangat sedikit orang yang peduli tentang mereka. Karena semua orang bukan idiot, kecuali mereka tidak bisa masuk aliansi yang lebih kuat, sangat sedikit orang yang memilih untuk bergabung dengan aliansi kecil seperti itu. Yang disebut Chu Lions hanya memiliki Chu Yue sendiri yang merekrut anggota. Bahkan pendiri, Chu Wei, tidak muncul. Itu menunjukkan bahwa hanya Chu Yue yang memikirkan keluarga Chu. Malam tiba sehingga Chu Feng pergi ke kediaman Chu Yue sesuai rencana. Chu Yue berjalan mondar-mandir di luar kediaman dan jelas bahwa dia sedang menunggu seseorang. Ketika Chu Yue melihat Chu Feng,
Dia meletakkan kedua tangannya di belakang punggung sambil melompat dan melompat ke arahnya lebih. Meskipun Chu Yue 1 tahun lebih tua dari Chu Feng, dia masih di puncak masa mudanya. Tidak hanya penampilannya yang cantik, karakternya juga ceria dan ceria. Dalam keluarga Chu Yue bisa dikatakan sebagai badut. Tidak peduli apakah itu tua atau muda, mereka semua menyukai gadis kecil yang aneh ini. Ketika dia tiba di depan Chu Feng, Chu Yue membuka tangannya dan berkata sambil tertawa, "Hei, cepat dan pilih itu." Di antara kedua telapak tangannya yang putih ada Saint Spirit Grass. Chu Yue, ini, Chu Feng terdiam. "Ya, ini untukmu dari saya, dan ini suplemen saya untuk tahun ini." Saat Chu Yue berbicara, dia memaksa Saint Spirit Grass ke tangan Chu Feng. "Jika seperti itu, aku tidak bisa saya take. Apakah Anda lupa bahwa saya masih berutang kalian 2 Saint Spirit Grasses?" Chu Feng mendorong Saint Spirit Grass kembali, dan ketika dia mengatakan itu, dia mengeluarkan 1 dari sakunya. "Chu Feng, kamu tidak memurnikan rumput Saint Spirit." Melihat rumput suci Saint Spirit yang utuh, Chu Yue berpikir bahwa itu adalah yang dia berikan kepada Chu Feng. Aku sudah menerobos jadi aku tidak akan membutuhkannya untuk saat ini. Saya mungkin akan mengembalikannya kepada Anda. Bagaimana saya bisa mengambil Saint Spirit Grass Anda? Ini milikmu, jadi cepat dan ambil." "Chu Yue, aku berkata bahwa aku akan mengembalikan 2, jadi aku akan mengembalikan 2. Tidakkah Anda berjanji juga, Anda membuat segalanya menjadi sangat sulit bagi saya ketika Anda menyukai ini. Tapi Anda bahkan tidak menggunakan rumput suci roh yang Anda berikan kepada saya, dan sebaliknya, Anda memberi saya milik Anda. Bukankah itu hanya aku yang mengambil keuntungan darimu? Chu Yue, aku mengerti arti kebaikanmu. Di seluruh keluarga Chu, selain kakak laki-laki saya dan ayah saya, Anda memperlakukan saya yang terbaik. Lihat saja ini sebagai adik lelaki yang menunjukkan rasa hormat kepada Anda." Itu dikatakan dari lubuk hati Chu Feng. Semua orang di keluarga Chu mendorongnya ke samping, jadi itu benar-benar membuatnya tergerak ketika Chu Yue bisa memperlakukannya dengan baik. Melihat bahwa Chu Feng begitu bertekad, di wajah Chu Yue, warna rasa malu muncul di wajahnya. Saat dia berkata pelan, "Chu Feng, kamu melakukan ini benar-benar membuatku merasa sangat malu. Sebenarnya, rumput Saint Spirit ini bukan dari saya. Chu Guyu memintaku untuk mewakilinya untuk memberikannya kepadamu." "Saudaraku, Chu Feng tidak bisa membantu tetapi terlihat kosong sesaat. Chu Guyu adalah Chu anak yang berhubungan dengan darah Yuan dan dia adalah kakak laki-laki Chu Feng. Dia sedang berlatih di Sekolah Ling Yun, sekolah nomor 1 di Provinsi Azure. Dia berada di level 6 Rana Spirit pada usia 17 tahun dan dia adalah orang terkuat di generasi muda keluarga Chu. Meskipun Chu Feng bukan anak yang berhubungan dengan darah Chu Yuan, Chu Guyu masih memperlakukan dia sebagai adik laki-lakinya sendiri, dan dia adalah salah satu orang yang paling dihormati dan dicintai oleh Chu Feng. Dia takut kamu akan terbebani, jadi dia memerintahkan saya untuk tidak mengatakannya berasal dari dia. Tapi sekarang, aku harus mengatakan yang sebenarnya." Wajah Chu Yue merah, dan bisa dilihat bahwa dia benar-benar malu. "Chu Yue, meski begitu, aku masih harus berterima kasih. Meskipun rumput suci roh ini mungkin bukan dari Anda, perasaan Anda dari tahun-tahun ini terhadap saya adalah. Seperti yang saya katakan, anggap saja sebagai adik lelaki Anda memberi hormat kepada Anda dengan memberikan kedua rumput suci roh ini kepada Anda. Selain itu, kamu akan memasuki level 5 dari Rana Spirit segera, sehingga Saint Spirit Grass ini lebih penting bagimu. Karena itu, jangan menolak Saint Spirit Grass ini." Chu Feng masih dengan tegas terus meletakkan Saint Spirit Grass di tangan Chu Yue. "Kalau begitu, aku hanya akan melihat ini sebagai saya meminjam Saint Spirit Grass, tapi saya hanya bisa meminjam 1 karena saya hanya mampu mengembalikannya." Melihat Chu Feng bersikeras, Chu Yue menggertakkan giginya dan dia hanya bisa mengambil salah satu dari rumput Saint Spirit. Pada kenyataannya, apa yang dikatakan Chu Feng benar. Chu Yue akan memasuki level 5 dari Rana Spirit segera dan pada saat itu adalah tahap penting. Saint Spirit Grass ini memang sangat penting baginya. Selesai. Chu Feng tersenyum. "Itu benar. Chu Feng, Chu Guyu punya surat yang dia ingin aku berikan kepadamu." Chu Yue mengeluarkan surat dari pinggangnya. Saat dia menerima surat itu, Chu Feng merasakan ledakan emosi. Dia belum kembali ke keluarga Chu dalam 5 tahun.
yang berarti bahwa dia belum melihat ayahnya dan kakak laki-lakinya dalam 5 tahun. Dia tidak kembali karena dia merasa terlalu malu untuk melihat mereka. Tetapi dalam 5 tahun, saudara lelakinya dan ayahnya akan menulis surat kepadanya hampir setiap bulan. Itu menunjukkan bagaimana mereka berdua memikirkan Chu Feng. Oke, baca surat itu ketika Anda kembali. Cepat dan ikuti saya karena hari ini adalah hari yang baik. Chu Yue meraih lengan Chu Feng dan menariknya ke arah kediaman. Tetapi bahkan sebelum semakin dekat, Chu Feng mulai mengerutkan kening. Dia mendengar banyak suara yang dikenalnya di kediaman itu, dan itu semua adalah orang-orang yang tidak dia sukai. Memang, pada saat pintu kediaman dibuka, ada 32 wajah di sana. Sebagian besar dari mereka adalah wajah yang dikenal, dan hampir semua anggota keluarga Chu yang adalah murid sekolah Azure Dragon ada di sini. Adapun beberapa orang asing, Chu Feng bisa menebak dari mana mereka berasal. Mereka harus menjadi anggota baru aliansi Chu. Semuanya, lihat siapa yang ada di sini, Chu Yue berteriak kegirangan. Ketika tatapan kerumunan dilemparkan ke arah itu, Chu Feng bisa merasakan bahwa mereka dipenuhi dengan penghinaan dan kebencian. Oh, aku bertanya-tanya siapa orang itu. Bukankah itu orang yang melakukan perbuatan luar biasa pada keluarga Chu kita? Seorang pemuda berjalan ke Chu Feng. Itu adalah Cheng Cheng, dan dia adalah kakak laki-laki Chu Zhen. Dia memasuki sekolah Azure Dragon pada saat yang sama dengan Chu Yue, dan dia juga berada di tingkat keempat ranah spirit. Chu Feng, kau sudah melakukan perbuatan itu. Kamu tahu itu, Chu Cheng menunjuk ke Chu Feng dan pandangannya tidak baik. Chu Cheng, apa yang kamu bicarakan? Hari ini adalah hari yang bersukacita, jadi jangan bicara omong kosong. Chu Yue cepat-cepat berbicara. Ada apa, Chu? Anda tidak membiarkan saya berbicara tentang semua perbuatannya. Chu Cheng melirik Chu Yue, lalu memandang Chu Feng. Chu Feng, apakah Anda tahu bahwa Anda telah melakukan perbuatan itu? Mengutuk. Anda telah melakukan tindakan besar. Anda telah tinggal sebagai murid luar pengadilan selama 5 tahun di sekolah Azure Dragon dan Anda telah mempermalukan keluarga Chu. Namun demikian, Anda masih memiliki wajah untuk bergabung dalam pertemuan aliansi Chu ini. Seberapa tebal kulit wajahmu, Chu Cheng? Tutup mulut, Chu Yue agak marah, tapi sebelum membiarkannya berkata lagi, Chu Feng menariknya. Wajah Chu Feng tidak berubah, tetapi pada akhirnya dia dengan ringan tersenyum dan berkata, kamu terlalu banyak berpikir. Saya tidak tertarik dengan pertemuan Anda. Saya menuntut pembayaran di sini hari ini. Pembayaran? Pembayaran apa? Setelah mendengar kata-kata itu, wajah Chu Cheng langsung berubah. Itu sangat lucu. Seseorang yang diambil dalam keluarga Chu saya sebenarnya menuntut pembayaran dari keluarga Chu. Apakah Anda tidak tahu siapa yang memberi Anda apa yang Anda miliki sekarang? Itu benar, terlalu tak tahu malu. Pada saat yang sama, orang-orang dari keluarga Chu mulai mengkritik Chu Feng. Chu Feng mengabaikan kata-kata orang banyak, dan ketika dia berjalan ke kediaman, dia berkata, beberapa hari yang lalu, seseorang tertentu bertaruh dengan saya, dan bertaruh bahwa saya tidak akan lulus ujian murid pengadilan dalam. Dia bahkan mengatakan jika dia kalah, dia akan memberikan Saint Spirit Dress yang ditambahkan setiap tahun kepadaku. Chu Zhen, kamu tidak melupakan itu kan? Chu Feng berhenti di depan Chu Zhen. Chu Zhen sedang duduk di kursi sambil mengunyah beberapa buah di mulutnya. Namun, sudut mulutnya berkedut dan wajahnya sangat jelek. Tentu saja, Chu Zhen tidak melupakan hal-hal yang dia katakan hari itu. Karena dia takut Chu Feng akan menyebutkan masalah itu, dia jujur, tinggal di sini. Atau yang lain, dengan amarahnya, dia pasti sudah mencari masalah dengan Chu Feng. Chu Feng, kamu perlu bukti untuk kata-katamu. Tepat pada saat itu, seorang pemuda di sebelah Chu Zhen membuka mulutnya. Di kediaman itu, sebagian besar pria dan wanita setua Chu Feng, tapi pria muda ini tidak. Memang, dia adalah Chu Wei. Chu Wei benar, jika Anda bertaruh dengan Chu Zhen, Anda perlu mengeluarkan bukti atau Anda hanya akan melontarkan tuduhan palsu. Chu Cheng berteriak dulu karena dia adalah kakak laki-laki Chu Zhen. Itu benar, ambil buktinya, atau jangan berpikir untuk keluar di sini hari ini. Setelah Chu Cheng, hampir semua orang dari keluarga Chu di aula mulai berteriak. Bahkan anggota keluarga Non Chu juga bergabung. Meskipun mereka bukan bagian dari keluarga Chu, mereka dapat mengatakan bahwa posisi Chu Feng dalam keluarga Chu sangat rendah.
Jika keluarganya sendiri memandang rendah kepadanya, maka tentu saja mereka juga akan. Saya bersaksi untuk Chu Feng, tapi pada saat itu, Chu Yue yang tidak berbicara untuk waktu yang lama tiba-tiba berbicara. Pada saat itu, aula menjadi sunyi senyap dan semua tatapan dilemparkan ke arah Chu Yue. Chu Yue, apa yang kau katakan? Anda tidak dapat berbicara omong kosong seperti itu untuk bersaksi. Seperti yang dikatakan Chu Wei, tatapannya yang padat dipenuhi dengan implikasi peringatan. Maknanya sangat jelas dan itu membuat Chu Yue mengatakan yang sebenarnya. Saya tidak berbicara omong kosong. Hari itu, ketika Chu Zhen dan Chu Feng bertaruh, saya ada di sana dan bahkan Chu Zhen yang membiarkan saya menjadi saksi. Setelah itu, Chu Yue sama sekali tidak takut pada Chu Wei. Dia berdiri di sebelah Chu Feng, seolah-olah secara tersembunyi memberitahu kerumunan di sisi mana dia berdiri. Pada saat itu, tidak hanya Chu Zhen, bahkan Chu Cheng, Chu Wei dan sebagian besar wajah keluarga Chu adalah mulai berubah. Mereka tidak akan pernah berpikir bahwa Chu Yue akan melakukan ini untuk Chu Feng dan dia bahkan mau melawan seluruh kerumunan keluarga Chu. Pada kenyataannya, bahkan Chu Feng merasa sedikit terkejut karena dengan melakukan ini, Chu Yue akan menyinggung banyak orang. Tapi selain itu, Chu Feng merasa tersentuh. Chu Zhen, apakah Anda gagal untuk menghormati utang Anda? Chu Feng terus menekannya. Dengan Chu Yue sebagai saksi, dia tidak percaya bahwa Chu Zhen akan menyangkalnya. Wajah Chu Zhen sangat jelek dan dia tidak tahu bagaimana menjawabnya. Setiap tahun, keluarga hanya menambah satu rumput Saint Spirit. Selain itu, mereka tidak memiliki kesempatan lain untuk mendapatkan obat spiritual yang baik. Dia baru saja mendapatkan Saint Spirit Grace tambahannya dan Chu Zhen bersiap untuk menggunakannya untuk membuat terobosan keempat tingkat ranah roh. Bagaimana dia bisa menyerahkannya kepada seseorang? HMPH, jadi bagaimana jika itu benar, kamu memasuki sekolah Azure Dragon pada saat yang sama dengan Chu Zhen? Dia sudah memasuki pelataran dalam 2 tahun lalu dan Anda terlambat 2 tahun penuh. Apa? Setelah menggunakan banyak waktu untuk memasuki pelataran dalam, Anda masih sombong? Anda ingin memeras suplemen Chu Zhen? Chu Cheng dengan dingin tersenyum dan dengan licik membantah. Sebagai kakak laki-laki Chu Zhen, jelas bahwa dia tidak akan membiarkan Chu Feng mengambil suplemen saudaranya. Jangan katakan itu padaku, kakakmu harus tahu apa yang sedang terjadi. Jika kamu gagal untuk menghormati hutangmu, akui saja. Saya bisa melupakannya. Tapi Anda perlu dia secara pribadi mengakui bahwa kata-katanya seperti kentut dan mereka benar-benar tidak dapat dipercaya. Chu Feng tidak membiarkannya pergi. Kamu, dengan kata-kata itu, Chu Zhen benar-benar menggertakkan giginya karena marah, namun dia tidak bisa membantahnya karena itu benar. Haha, lelucon, gagal menghormati hutang, apakah saya pernah menyebutkan sesuatu tentang itu? Kamu dapat memiliki Saint Spirit Grace milik Chu Zhen. Tetapi kamu harus mengakui di depan orang banyak bahwa kamu adalah sampah yang tidak berguna. Seorang idiot yang membutuhkan 5 tahun untuk memasuki pelataran dalam. Semua orang, apakah aku benar? Teriak Chu Cheng dengan keras. Itu benar, Chu Cheng benar. Itu benar, jika kamu ingin mengambil Saint Spirit Grace, kamu harus mengakui bahwa kamu adalah sampah. Selama Anda mengakuinya, maka kami hanya akan memberikannya sebagai pengasih kepada pengemis. Chu Cheng mengangkat tangannya dan berteriak, dan tentu saja, semua orang berteriak sebagai tanggapan. Dalam keluarga Chu, tidak termasuk Chu Yuan, Chu Guyu dan Chu Yue, tidak ada yang menyukai Chu Feng dan mereka semua ingin dia keluar dari keluarga Chu. Jadi tidak peduli seberapa berlebihan, selama itu terkait dengan Chu Feng, mereka akan mendukungnya. Mereka semua ingin Chu Feng merasa mengerikan. Chu Cheng, jangan buat masalah tanpa alasan. Ini adalah masalah pribadi antara Chu Zhen dan Chu Feng, sehingga kalian semua tidak memenuhi syarat untuk menyela. Chu Yue memarahi, kami tidak memenuhi syarat. Kan, Anda adalah kakak perempuan Chu Zhen, tetapi meskipun demikian, Anda mendukung orang luar. Apakah Anda masih bagian dari keluarga Chu? Chu Cheng dengan jahat dan sangat menyangkal. Saya hanya melihat casingnya dan bukan orangnya. Bagaimanapun, Chu Feng bukan orang luar. Dia adalah bagian dari keluarga Chu. Kamu jelas tahu apakah dia bagian dari keluarga Chu. Namun, saya dapat memberitahu Anda bahwa Chu Zhen adalah saudaramu sendiri. Anda bahkan tidak peduli untuk alasan. Chu Yue sangat marah dengan Chu Cheng sehingga seluruh tubuhnya gemetar.
Tapi tepat pada saat itu, Chu Feng meletakkan tangannya di bahu Chu Yue, dan memindahkannya ke belakangnya. Meskipun Chu Feng saat ini memiliki senyum yang sama seperti selalu di wajahnya tatapannya menjadi serius dan dia berkata dengan tenang, "Aku hanya akan bertanya satu pertanyaan padamu. Maukah Anda memberikan rumput Saint Spirit ini kepada saya atau tidak?" "Oh, Chu Feng, jangan katakan bahwa kami membuat segalanya menjadi sulit bagi Anda, tetapi Anda benar-benar tidak memenuhi syarat untuk mengambil Chu Zhen Saint Spirit Grace. Bagaimana dengan ini? Aku akan memberimu kesempatan. Duel sedikit dengan Chu Zhen. Jika Anda menang, itu menunjukkan bahwa Anda memenuhi syarat untuk mengambil Saint Spirit Grace ini. Chu Yue, jangan katakan bahwa saya tidak berbicara alasan. Saya bahkan akan mengambil Saint Spirit Grace saya sendiri. Jika Chu Feng bisa menang, maka ini semua adalah miliknya." Sambil mengatakan itu, Chu Cheng meletakkan Saint Spirit Grace dari sakunya ke atas meja. Juga pada saat yang sama, Chu Cheng melirik ke arahnya. Chu Zhen langsung mengerti dan dia juga meletakkan Saint Spirit Grace-nya ke atas meja. "Chu Zhen, kamu sudah memasuki pelataran dalam selama 2 tahun, dan kamu juga telah mengembangkan 2 keterampilan. Di sisi lain, Chu Feng baru saja memasuki pelataran dalam. Apakah Anda tidak merasa malu berduel dengannya? Anda hanya tidak mau menyerah." Chu Yue masih merasa itu tidak adil terhadap Chu Feng. "Diam, kamu tidak ambil bagian dalam hal ini." Chu Cheng mengancam menunjuk Chu Yue, lalu menyipitkan matanya dan menatap Chu Feng. "Tapi, jika kamu kalah, bawa Saint Spirit Grace-mu keluar. Apakah Anda berani?" Saat itu, semua mata tertuju pada Chu Feng dan mereka menunggu jawabannya. Jika Chu Feng menolak, mereka bisa mempermalukan Chu Feng dan berkata bahwa dia adalah seorang pengecut. Jika Chu Feng setuju, Chu Zhen bisa memberi pelajaran secara terbuka kepada Chu Feng. Apapun yang terjadi, Chu Feng berada di tempat yang berbahaya. Mereka hanya ingin melihat bagaimana Chu Feng akan dipermalukan. "Kenapa aku tidak berani?" Chu Feng tersenyum dan setuju. "Bagus, kamu punya nyali. Tapi katakan ini dulu, tinju dan tendangan tidak memiliki mata, jadi kamu tidak bisa mengeluh tentang cedera." Senyum Chu Cheng menjadi lebih tercela. "Cukup dengan sampah. Ayo aku." Chu Feng meletakkan Saint Spirit Grace-nya sendiri di atas meja, lalu berjalan ke tengah aula. Chu Yue menarik Chu Feng, dan mata yang berkedip itu mendesaknya untuk tidak berduel dengan Chu Zhen. Tapi Chu Feng mendorong tangan Chu Yue sambil tersenyum dan berkata, "Percayalah padaku." Melihat itu, Chu Yue tidak bisa membantu, tetapi memiliki tampilan kosong. Untuk beberapa alasan, dia merasa bahwa Chu Feng tidak diragukan lagi akan memenangkan putaran ini. Chu Feng dan Chu Zhen berjalan menuju tengah aula dan semua orang mengelilinginya. Mereka tidak ingin melewatkan penghinaan Chu Feng. "Chu Feng, tampaknya Anda menginginkan kekayaan tetapi bukan hidup Anda." Chu Zhen yang tidak memiliki aku berbicara dalam waktu yang lama akhirnya memiliki senyum di wajahnya, tetapi senyumnya sangat jahat. Terpaksa ke dalam situasi yang memalukan oleh Chu Feng membuatnya sangat tidak bahagia. Karena dia punya kesempatan untuk mengajar Chu Feng pelajaran, jelas, dia tidak akan menahan diri. "Ho, Chu Feng ringan tersenyum lalu berkata, "Aku hanya ingin mengatakan kata-kata itu kepadamu. Kamu terlalu banyak bicara. Hari ini, saya akan memberitahu Anda betapa lemahnya Anda." Tiba-tiba, kaki kiri Chu Zhen melangkah maju. Seseorang hanya bisa mendengar ledakan sebelum seluruh tubuhnya berlari dengan kecepatan terbang. Kedua lengannya bergerak dan pukulannya terbang kemana-mana. Aura yang kuat datang